Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, zat satu-satunya yang layak dan pantas untuk disembah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mengajarkan Al-Quran serta mengajarkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib tetap berwasiat, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak ada satupun manusia yang luput dari salah, dosa, dan khilaf. Semua manusia memiliki kesalahan. Setiap manusia memiliki khilaf dan tentu dinyatakan berdosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang bersalah dan berdosa, kewajibannya adalah memohon maaf, memohon ampun, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa syirik. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini mendapatkan keampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, keampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diraih begitu saja, tapi tentu ada cara-cara, ada kiat untuk mendapatkan maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib akan menyampaikan beberapa kiat, cara sehingga Allah memberikan maghfirah dan keampunannya kepada hambanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama, Allah akan memberikan keampunannya kepada hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dengan cara beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi sebenarnya dengan iman kepada Allah, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat satu-satunya yang layak dan pantas untuk disembah, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan yang mengatur kehidupan kita,
mulai dari tidur, bangun tidur sampai tidur kembali, mengatur alam semesta, mengatur tata surya, mengatur rizki dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan cara itu saja Allah sudah mengampuni kita. Makna iman itu ada 3, hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah meyakini Allah di dalam hati, meyakini tiada Tuhan selain Allah, meyakini bahwa kehidupan kita diatur oleh Allah, meyakini bahwa tiada seorang pun yang memberi rizki, memberi pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Yang kedua, meyakini melalui lisan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, melakukan dengan perbuatan seperti sholat, zakat, haji, puasa, perbuatan-perbuatan lainnya. Itu adalah bagian daripada iman. Jadi mustahil kalau ada orang yang mengatakan aku beriman tapi tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak dianggap imannya. Sebagaimana paman Nabi Muhammad SAW yang mengakui adanya Allah, mengakui Muhammad Rasulullah, tapi tak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bihi indallah. Wahai pamanku, katakanlah aku beriman kepada Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Itulah kalimat nanti yang aku jadikan saksi di hadapan Allah untuk menarikmu ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, mustahil juga ada orang yang mengatakan beriman tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena iman itu ada 3. Al-iman fil qalbi, terus fil lisan, wal amalu bil arkan. Melakukannya dengan perbuatan. Manifestasi daripada iman itu adalah perbuatan. Sholat itu bagian daripada iman, zakat itu bagian daripada iman, haji bagian daripada iman, berbuat baik kepada orang tua, kepada jiran, kepada tetangga, kepada kawan, kepada teman sekantor, itu adalah bagian daripada iman, manifestasi daripada iman. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, selama kita bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu, jelas sekali Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan melakukan perbuatan-perbuatan soleh. Apa yang Allah janjikan? Lahum maghfiratun, bagi mereka adalah keampunan. Jadi kalau kita beriman dan melakukan amal-amal soleh, lahum maghfiratun, bagi mereka adalah maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya keampunan, tapi Allah beri apa? Wa ajrun azim, dan pahala yang luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, iman selalu dikaitkan dengan amal. Ya, tidak ada iman kalau tidak amal. Makanya dalam Al-Quran, amanu wa amilus solihati, beriman dan beramal soleh. Tapi kalau cuma beriman kemudian berharap maghfirah dari Allah, saya kira itu tidak cukup. Karena iman itu harus 3, hati, lisan, dan perbuatan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ada di antara kita
Saya kira bukan di sini. Di antara umat Islam yang apabila disebutkan nama Allah tak pernah bergetar hatinya, bahkan menggerutu ketika azan Allahu Akbar di masjid. Sementara dia masih di atas ranjang, di atas peraduan, ya, masih tidur, mendengarkan suara azan, ya, kemudian mengutuk di dalam hati, apa ini bising sekali. Padahal yang disebutkan adalah nama Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu tanda orang yang beriman. Disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Langsung tarik selimut, berangkat kamar mandi, wudhu, kemudian jalan ke masjid. Inilah orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, bertambah keimanannya. Bukan justru malah mengatakan, apa ini masjid bising kali, kenapa mic ada di luar, kenapa mengganggu orang, mic harusnya di dalam, Al-Quran nggak boleh dibaca di masjid, cukup di rumah saja. Tapi ternyata di rumah pun nggak baca Al-Quran. Ketika Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, harusnya bertambah keimanan kita. Kalau kita orang yang beriman, ketika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan kita. Oh benar, ternyata bumi itu bulat, ternyata di Quran ada matahari, ternyata di Al-Quran itu ada cerita tentang hari kiamat, cerita tentang surga, neraka, cerita tentang planet-planet dan lain sebagainya. Bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bertawakal, bersandar kepada manusia, manusia akan mati. Aku bersandar kepada Jenderal Fulan supaya aku tetap jabatanku. Aku bersandar kepada pejabat Fulan supaya aku tetap berjabatan. Aku bersandar dengan manusia, tapi manusia nggak selamanya hidup. Manusia akan mati. Maka jangan bersandar, bertawakal kepada manusia. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada pohon, kepada dinding, itu saja pun akan punah, akan lapuk. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau mau bersandar umat Islam, orang mukmin, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal artinya serahkan kepada Allah. Semua urusan kita serahkan kepada Allah. Ya. Urusan rezeki, jangan mencari rezeki gerasat gerusuk sehingga yang haram pun diambil. Ini nggak percaya sama Tuhan. Ya. Nyogok pun jadi, nggak boleh, ya, karena kita harus tawakal sama Allah. Kalau Allah sudah pada waktunya Allah sudah memberikan rezeki itu kepada kita, jabatan itu kepada kita, nggak akan lari kemana. Oleh sebab itu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Hadirin dirahmati Allah, ketika kita bertawakal kepada manusia, nanti di akhirat kita disuruh oleh Allah untuk mencari mana manusia yang kemarin kau beramal ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Pergi, kata Allah. Jadi kalau mau bertawakal, tawakal kepada Allah. Niat ikhlas ibadah pun hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk orang lain. Karena ingin mendapatkan simpati dari atasan, kemudian dia riya, ya, supaya dilihat oleh atasan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya menyebutkan alladzina yuqimunas shalah. Nah, ya, orang yang beriman itu yuqimunas shalah, bersolat, mendirikan solat. Jadi jangan mengaku beriman kalau enggak solat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ini hadis sahih. Perjanjian atau batas antara kita dan mereka adalah solat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia sudah kafir. Walaupun ulama berbeda pendapat, apakah kafir di sini adalah kafir
nikmah, kufur nikmah, atau kafir yang mengeluarkan dari agama Islam. Khilaf antar ulama. Tapi yang jelas, ya, sholat itu bagian daripada iman. Ya, karena tadi menjelaskan siapa orang yang beriman itu. 1, 2, 3, 4 wa yuqimunas sholat. Terus apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang direzekikan, yang diberikan dari Allah kepada dia, yunfiqun, dia infakkan, dia sedekahkan, dia bayar zakatnya. Itulah bagian daripada iman. Membayar zakat, memberi sedekah, infak, hibah, dan lain sebagainya. Lantas apa yang kita dapati kalau kita sudah beriman, sudah melakukan hal-hal yang 5 tadi, ya, disebutkan nama Allah bergetar, dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya, tawakal kepada Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak, berzakat, dan lain sebagainya. Apa? Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Berarti kalau nggak begitu, bukan mukmin yang sebenarnya. Apa yang Allah berikan? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun. Di sini syahidnya. Dan mendapatkan keampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Bukan rizki yang kaleng-kaleng, bukan rizki yang bersumber dari yang haram, tapi rizki yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Dengan beriman dan beramal soleh, maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah memberikan maghfirah, keampunannya kepada kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, bertakwa kepada Allah. Tadi beriman, ya. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan, jadi tingkatan takwa itu di atas tingkatan iman. Beriman dulu baru bertakwa. Makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Ya ja'al lakum furqana, Allah akan menjadikan kalian sebagai pembatas, orang yang bisa menentukan ini baik, ini buruk. Itulah furqan. Orang yang bisa menentukan ini berharga, ini tidak berharga, ini harus dilaksanakan, ini harus ditinggalkan. Kalau kita sudah beriman kemudian bertakwa, itulah balasan yang Allah kasih. Allah menjadikan kita sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Mana syahidnya? Wa yaghfir lakum, dan Allah memberikan maghfirahnya kepada kalian. Jadi kalau kita sudah beriman, kemudian ditambah lagi kita bertakwa, Allah akan memberikan maghfirah dan keampunannya kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah dengan beristighfar. Ya, kita istighfar tiap hari selesai sholat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali dalam satu hari. Dalam riwayat lain 70 kali. Ya. Bayangkan Rasulullah yang kata Aisyah, qad ghafarallahu dzambaka ma taqaddama wa ta'akhkhara min dzambika. Allah sudah mengampuni dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang, tapi Nabi tetap beristighfar. Paling tidak 70 atau 100 kali dalam sehari. Kenapa ini nggak kita teladani? Ya, kita beristighfar. Ya, kalau di masjid kita beristighfar, astagfirullahaladzim 3 kali. Ya. Kita tambah di rumah. Ya. Ada waktu kesempatan sambil baca HP atau sambil nonton berita di TV, baca astagfirullahaladzim. Apa yang Allah berikan, ya?
akan Allah berikan keampunan. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Meminta ampunlah kau kepada Allah, kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain dalam bentuk mufrad Allah sebutkan wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahimah. Minta ampunlah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih dan Sayang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kiranya khutbah yang singkat ini dapat memberikan pencerahan bagi kita untuk dapat mengambil, mencari bagaimana supaya Allah memberikan maghfirahnya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidq wal wafa. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ala wa sallu wa sallimu ala rasulikumul karim faqad bada Allahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أسبل علينا خلاع الهداية التي هديت بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومعلمينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أكمل.